Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekologi dan Lingkungan, Bapak Setio Galih Maliono, dan yang terhormat rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir pada kuliah hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekologi dan Lingkungan yang akan membahas mengenai materi ekologi daratan. Next. Anggota kelompok 10 ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Riri Lestari, yang kedua Fadilah, dan yang ketiga Zuleka Permatasari. Dan anggota kelompok ini bertindak sebagai saya moderator sekaligus pemateri, Fadilah pemateri, dan Zuleka pemateri. Next. Adapun submateri atau materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu lingkungan daratan, yang kedua itu biota darat dan daerah-daerah biografinya atau sering kita kenal dengan istilah bioma. Yang ketiga, struktur umum dari komunitas darat, komoditas darat, yang keempat subsistem tanah, dan yang kelima subsistem vegetasi. Poin 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya, poin 3 oleh Zuleka, dan poin 4 dengan 5 akan dijelaskan oleh Fadilah. Next. Yang pertama itu materi mengenai lingkungan darat. Apa sih lingkungan darat itu? Next. Nah, lingkungan darat ini atau ekologi darat adalah ilmu yang mempelajari dengan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya yang hidup di darat. Ekologi daratan merupakan salah satu ilmu ekologi yang amat rumit dan beragam. Ekologi darat merupakan lingkungan yang paling kompleks karena berhubungan langsung dengan manusia sehingga menjadi lebih dinamis dan unik. Mengapa dikatakan amat rumit? Karena banyak yang turun tangan di sana. Artinya banyak makhluk hidup yang beragam hidup di sana, mulai dari hewan, tumbuhan, dan manusia juga. Berbeda dengan ekologi laut atau ekologi perairan yang memang terbatas, hanya makhluk hidup yang dapat bertahan di air saja. Next. Nah, apa sih perbedaan habitat darat dan air? Kalau di segi ditinjau dari segi ekologi. Yang pertama itu ada kelembaban. Organisme daratan selalu dihadapkan oleh masalah kekeringan. Terjadinya evaporasi dan transpirasi merupakan proses kehilangan energi pada lingkungan daratan. Jadi karena terpapar sinar matahari secara langsung permukaan tanahnya itu, maka seringkali kering. Kelembabannya itu sangat rendah. Yang kedua adalah variasi suhu dan suhu yang lebih banyak di udara daripada di media air. Yang ketiga, sirkulasi udara di permukaan bumi cepat sehingga menghasilkan campuran oksigen dan karbon dioksida yang tetap. Next. Yang keempat, tanah merupakan penyangga yang padat. Kerangka yang kuat telah berkembang di tanah, yaitu tanaman dan binatang yang akhir-akhir ini mempunyai arti khusus bagi perkembangan. Jadi sebenarnya sumber atau elemen penting bagi ekologi daratan itu adalah tanah karena merupakan tempat habitat yang mendiami ekologi daratan itu adalah tanah secara langsung dipijaki gitu. Yang kelima itu tanah tidak seperti lautan yang selalu berhubungan di mana tanah sebagai barier geografi terpenting dalam gerak bebasnya. Yang keenam, yang terakhir, meskipun yang terpenting adalah di air, namun yang paling khusus adalah dalam lingkungan daratan. Tanah adalah sumber terbesar dari bermacam-macam nutrisi, baik itu nitrat, fosfor, dan sebagainya. Jadi meskipun ekologi air kan tetap bawahnya itu permukaan tanah gitu. Next. Nah, materi yang kedua itu adalah
mengenai biota darat dan daerah-daerah biografinya, atau kita seringkali mengenalnya dengan istilah bioma. Next, Igar. Nah, di sini itu ada peta persebaran secara sederhana jenis bioma di dunia. Ada 7 bioma. Yang pertama itu hutan tropis. Hutan tropis biasanya atau apa ya? Hutan tropis itu meliputi daerahnya itu sekitar garis khatulistiwa karena tersinari oleh matahari sepanjang tahun. Yang kedua itu sabana. Yang ketiga gurun ditandai dengan warna kuning. Biasanya gurun itu berhubungan langsung dengan lautan yang sangat luas. Kemudian hutan gugur yang berada di iklim subtropik, stepa, tundra berwarna biru muda, yaitu tundra itu ekosistem kutub, dan taiga atau hutan berdaun jarum. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah wilayah yang berada di daerah tropis yang memiliki curah hujan 200 sampai 250 mm per tahun. Suhu rata-rata di sana itu adalah 25 derajat Celcius dan kelembaban yang sangat tinggi sepanjang tahun. Memiliki pohon yang tinggi dapat mencapai 20 sampai 40 meter dan berdaun lebat. Semak belukar tumbuh dan merambat dan membentuk kanopi. Jadi kanopi itu sejenis antara pohon satu dan pohon lain itu bersambung daunnya, jadi kanopi melengkung untuk atap gitu. Nah, bioma ini itu ada di Indonesia dan hewan endemik yang mendiami bioma ini itu adalah badak, kemudian monyet dan burung-burungan. Kemudian kalau tanamannya itu seperti anggrek, pohon tajuk, dan liana atau rotan. Next. Yang kedua itu adalah bioma sabana. Bioma sabana merupakan padang rumput yang luas yang dikelilingi oleh pohon-pohonan di sekitarnya. Sabana merupakan salah satu sistem biotik terbesar di bumi yang menempati daerah luas di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Curah hujan di sana itu bisa mencapai 40 sampai 60 inci per tahun. Contoh tumbuhan yang hidup di sabana ini adalah tumbuhan baobab yang seperti tumbuhan-tumbuhan yang abadi yang dapat bertahan lama. Kemudian akasia, hewannya itu adalah hiena, zebra, dan jerapah. Sangat khas dengan sabana. Next. Yang ketiga adalah bioma stepa. Bioma stepa merupakan kawasan padang rumput yang luas tanpa dikelilingi pepohonan. Berbeda dengan sabana, ada pohon-pohon yang mengelilinginya. Kalau kalau stepa itu tidak ada. Sebentar ya. Baik, dilanjut. Bioma ini terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah subtropika yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan. Jadi seperti tanggung untuk hutan. Jadi hanya bisa yang tumbuhnya itu hanya rumput-rumput saja. Jadi padang rumput stepa itu adalah curah hujannya kurang, yaitu 25 sampai 30 mm. Adapun tumbuhan yang hidup di sana yaitu pohon previt dan akasia, seperti tumbuhan yang
pati sabana. Dan untuk hewan endemik dari sana adalah bison, kanguru, dan juga singa. Next. Yang kelima adalah bioma gurun. Bioma gurun itu apa sih? Kita sering mengenal gurun Sahara dan gurun-gurun lain, gurun Gobi dan sebagainya. Nah, bioma gurun ini adalah wilayah yang didominasi oleh padang pasir yang luas serta batu dengan intensitas vegetasi yang jarang. Ciri utama dari gurun adalah curah hujannya sangat rendah ya, itu typo. Itu kurang dari 25 mm per tahun. Serta perbedaan suhu siang dan malam yang begitu ekstrim. Nah, bioma gurun ini memiliki hewan endemik yang khas, yaitu katak gurun, unta, dan kalajengking yang tentunya bisa bertahan pada cuaca yang ekstrim juga. Sedangkan tanamannya itu adalah cemara Sahara dan tumbuhan endemiknya itu adalah kaktus. Next. Yang keenam adalah hutan gugur. Nah, hutan gugur ini adalah bioma yang terletak di iklim kontinental, itu daerah yang memiliki empat musim sekaligus, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Curah hujan yang merata pada sepanjang tahun dan keadaan suhu serta kelembaban yang stabil. Biasanya hutan gugur ini sering dijadikan ikon film-film karena keindahan alamnya yang eksotis dan memiliki warna yang beragam karena suhunya yang berbeda. Nah, hutan gugur ini memiliki hewan endemik, yaitu burung pelatuk dan rubah serta bajing. Kalau kita perhatikan pada film Marsha and the Bear kan suka ada hewan-hewan ini gitu di sana. Nah, biomanya itu termasuk hutan gugur. Kemudian ada pohon maple dan azalea. Next. Yang keenam adalah bioma taiga. Bioma taiga ini sebuah formasi hutan berdaun jarum atau konifer yang menjulang tinggi serta lebat meskipun suhu minus. Flora yang khas dari bioma taiga adalah pinus, sedangkan fauna yang berada di taiga antaranya moose, beruang hitam, ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim-musim tertentu. Musim kemarau yang panas di taiga ini mengalami periode yang sangat singkat, yaitu 1-3 bulan saja dalam 1 tahun. Next. Yang terakhir ada bioma tundra. Bioma tundra terletak di lingkungan kutub utara dan kutub selatan. Tundra berarti tanpa tumbuhan karena dilapisi es. Flora yang dapat hidup hanyalah rumput, lumut, dan tumbuhan berkayu pendek. Keadaan seperti itu mirip dengan gurun, tetapi dalam versi yang dingin. Sehingga tundra sering disebut gurun yang dingin. Tundra mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang, karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan usia tumbuh tanaman sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 120 hari atau sekitar 4 bulan saja. Hewan yang endemik dari sana adalah beruang kutub, muskox, dan rusa kutub. Mungkin segitu saja dari materi saya. Dilanjutkan oleh pematerian yang materi ketiga oleh Zuleka Permatasari. Kepada Zuleka dipersilakan.
Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur umum dari komoditas darat. Nah, struktur umum dari komoditas darat, ternyata organisme daratan memiliki banyak variasi yang membuat pengklasifikasiannya juga menjadi sangat banyak. Nah, maka dari itu, klasifikasi itu dipisahkan berdasarkan bentuk hidup dan tempat hidupnya, seperti pada bentos, plankton, nekton, adalah kurang praktis. Klasifikasi dasar tropik untuk penelaah biotik dapat digunakan dalam komunitas darat, yaitu klasifikasi umum yang berdasarkan makanan utama, Nisia yang terdiri dari autotrof dan heterotrof. Yang pertama ada autotrof. Nah, autotrof ini memiliki ciri yang menonjol dari komunitas darat adalah kehadiran dan dominasi sejumlah besar akar tanaman hijau yang tidak hanya sebagai pembuat makanan utama, tetapi juga perlindungan bagi organisme lain, serta berperan penting dalam memegang dan mengubah permukaan bumi. Walaupun dalam tanah terdapat algae, tetapi tidak begitu berperan bila dibandingkan fitoplankton di lingkungan air. Klasifikasi yang umum digunakan adalah klasifikasi bentuk hidup yang dikenal oleh Raunkair tahun 1934 yang didasarkan pada perpanjangan kuncup organ terdiri dari 6 kategori utama yaitu epifit, phanerofit, chamaefit, hemikriptofit, kriptofit, atau geofit, teorofit. Next. Yang kedua ada pagtropik atau makrokonsumer, yaitu merupakan konsumen pertama daratan, tidak hanya organisme kecil seperti serangga, tetapi juga termasuk herbivora yang sangat besar seperti mamalia berkuku. Yang terakhir ini mempunyai ciri unik di daratan dan seperti paralel dengan komunitas di air, contohnya kura-kura makan tanaman besar. Pemakan rumput di daratan perbedaannya sangat jauh dalam hal struktur maupun ukuran dari pemakan rumput di komunitas air. Misalnya zooplankton. Karena autotrof, daratan banyak menghasilkan makanan dengan tingkat kegunaan rendah atau selulisa, lignin, dan sebagainya. Maka detritivora mempunyai ciri yang sangat menonjol pada komunitas daratan. Next. Struktur umum dari komunitas daratan yang saprotofik atau mikrokonsumer, mikroorganisme dekomposer dapat dibagi dalam 4, yaitu cendawan, actinomyces, bakteri heterotrof, dan protozoa daratan, protozoa tanah. Nah, cendawan ini termasuk ragi dan jamur. Bakteri heterotrof ini termasuk yang membentuk dan tidak membentuk spora. Actinomycetes berbentuk cambuk atau benang yang merupakan bakteri yang mempunyai ciri morfologi tertentu seperti cendawan. Dan yang terakhir ada protozoa tanah yang termasuk amuba, ciliata, dan terutama flagellata yang tak berwarna. Next. Yang ketiga ada saprotofik atau mikrokonsumer. Dekomposer ini ditemukan pada komunitas daratan, tetapi terutama terkonsentrasi di lapisan tanah atas. Dua kelompok yang pertama menggunakan zat organik yang lebih mudah diuraikan seperti gula, asam amino, dan protein sederhana. Kemudian bakteri selulosa mengerjakan senyawa yang lebih kuat dan actinomycetes membentuk humus yang merupakan produksi akhir dari tahapan kedua dekomposisi atau tahap pertama merupakan pembentukan partikel atau detritus. Prosesnya juga dikenal sebagai humifikasi. Tahap ketiga, dekomposisi disebut mineralisasi humus pada daerah dingin. Prosesnya akan sangat lambat dan akan lebih cepat di daerah panas atau sewaktu pembajakan. Next. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya
kasih ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Zuleka yang telah memaparkan materinya mengenai struktur umum. Dan pemateri yang ketiga adalah Saudara Fadilah yang menjelaskan mengenai subsistem tanah dan subsistem vegetasi. Kepada Fadilah dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Nah, berikutnya ada subsistem tanah. Nah, kita ketahui bahwa tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang sangat kompleks, di mana di dalamnya itu banyak mengandung bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan lebih banyak berbagai jenis organisme yang hidup di dalamnya. Nah, dalam organisme tanah ini, baik itu yang meliputi makro dan mikroorganisme, merupakan salah satu bagian tanah yang memiliki beragam fungsi untuk menjalankan berbagai proses penting bagi kehidupan terestrial. Nah, komunitas dalam struktur tanah serta metabolisme yang sering sekali digunakan untuk menyatakan batas ukuran kelas organisme dan hubungan metabolismenya yang akan digunakan sebagai contoh determinasi dan prosedur studi lainnya. Nah, kita tahu dalam sistem tanah ini terdapat 3 kelompok ukuran yang biasa dikenal gitu. Yang pertama ada mikrobiota, ada mesobiota, dan makrobiota. Nah, mikrobiota ini berukuran kecil dan terkadang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, mikrobiota ini terdapat alga tanah atau biasa disebut dengan tipe lumut, hijau dan blue green, dan juga algae. Kemudian ada bakteri, kemudian ada jamur, dan juga terdapat protozoa. Di mana mikrobiota heterotrof umumnya merupakan dasar prinsip mata rantai antara residu tanaman dan hewan-hewan tanah dalam suatu rantai makanan. Nah, yang kemudian ada mesobiota. Nah, mesobiota ini sudah bisa terlihat oleh mata telanjang meskipun ukurannya sangat kecil. Nah, terdapat suatu cacing Oligochaetaceae, kemudian larva serangga kecil dan khusus yang tidak terlihat disebut mikroarthropoda. Nah, terakhir kutu tanah dan springtails biasanya paling banyak menetap di dalam tanah. Yang ketiga ada makrobiota. Nah, makrobiota ini bisa diartikan sebagai suatu organisme yang cukup besar, dalam artian masih kecil, tapi sudah bisa dilihat secara jelas oleh mata telanjang. Nah, makrobiota ini meliputi perakaran tanaman, insekta besar, kemudian ada cacing tanah, dan organisme lain yang dapat dengan mudah ditangkap dengan tangan, dan juga meliputi suatu vertebrata. Next. Nah, yang terakhir ada subsistem dari vegetasi. Nah, subsistem vegetasi ini karena adanya suatu tegakan yang terdapat dari produsen-produsen yaitu vegetasi, merupakan suatu ciri lingkungan darat yang sangat nyata dan juga baik, di mana komposisi vegetasi telah mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pengkajian secara kuantitatif dari struktur vegetasi dapat disebut sebagai fitososiologi, di mana hal tersebut memiliki tujuan utama untuk dapat memberikan vegetasi, kemudian menerangkan atau menjelaskan polanya, serta untuk bisa mengklasifikasikannya. Dalam cara yang berarti, dalam hal ini telah ada sejumlah pendekatan yang berbeda terhadap tahapan dari ekologi deskriptif. Salah satu pendekatannya didasarkan pada asas suksesi dan bersumber dari work-warming, Coles, Clemens, dan lain-lain. Nah, di dalam sistem vegetasi ini terdapat nisbah, akar atau tajuk, merupakan suatu aspek unik yang penting dari struktur ekosistem yang ada di darat, di mana hal tersebut terdapat satu hal yang mendasari fungsi dari produktivitas dan juga pendauran mineral yang merupakan penyebaran dari jaringan tumbuhan yang berkesinambungan dari atas stratum autotrofik hingga dasar dari stratum heterotrofik. Kemudian di dalam subsistem vegetasi ini terdapat suatu transpirasi, di mana transpirasi ini dapat diartikan sebagai suatu penguapan air dari permukaan daun, kemudian di mana terdapat suatu hal yang unik dari darat, di mana dari hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat penting pada pendauran hara serta produktivitasnya, di mana bagian besar dari energi matahari dapat dihamburkan dalam penguapan air dari padang rumput ataupun dari komunitas-komunitas hutan yang dalam hal ini berbentuk suatu transpirasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
kasih. Mohon maaf saya barusan keluar. Terima kasih kepada Fadila yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya atau kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Bisa dengan cara raise hand, open mic, atau bertanya di kolom chat. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan atau belum mengerti ataupun ingin menambahkan materi juga diperbolehkan. Barangkali jika ada materi yang keliru atau berbeda dengan pandangan masing-masing. Izin bertanya boleh? Boleh, Pak Pri, silakan. Oh, siap. Apa saya dulu langsung? Ya, Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, nama saya Afriyah Yudi dari kelompok 3, kalau nggak salah ya. Saya izin bertanya, tadi kan ada bioma, banyak tuh, ada bioma tundra, bioma gurun, bioma dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bioma gurun tersebut akan ada terus gitu? Kan di Arab Saudi katanya, kalau nggak salah, sudah banyak tumbuh pohon-pohonan gitu. Apakah kayak di Gurun Sahara juga bisa seperti itu, kayak di Arab gitu? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke penanya yang kedua yaitu Saudara Arin. Silakan Arin. Tes, apakah suara saya ada? Suaranya nggak jelas, Rin. Ada suara angin. Masih ada nggak? Cukup jelas. Ya, tadi kan menjelaskan mengenai subsistem vegetasi ya. Terus di mana hal tersebut memiliki tujuan utama memberikan vegetasi itu menjelaskan pola serta untuk mengklasifikasikan. Nah, terus didasarkan pada asas suksesi dan bersumber dari warming, Coulus, Clement, dan lain-lain. Itu apa ya maksudnya? Saya kurang ngerti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Arin. Mungkin bisa diketik lagi ya pertanyaannya di kolom chat. Untuk Apri juga boleh ditulis kembali supaya jelas. Baik, penanya selanjutnya. Silakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, sepertinya pada sesi pertama ini hanya ada 2 penanya saja, Pak Fadilah dan Zuleka. Apakah ada yang ingin menjawab?
terlebih dahulu. Fadilah. Mungkin jawabannya kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Apri terlebih dahulu ya. Kebetulan pertanyaan nomor 1. Nah, kan ada jenis bioma, salah satunya itu adalah bioma gurun atau yang kita kenal dengan desert. Nah, bioma gurun ini apakah akan tetap ada, dan mengingat di Arab Saudi juga yang awalnya gurun sudah banyak ditanami pohon-pohon dan tampak hijau ya Pak Apri. Menurut pendapat saya, bioma gurun itu akan selalu ada, mengingat iklim di dunia ini meskipun dalam suatu wilayah itu berubah-ubah atau tidak konsisten dan tidak stabil, tetapi iklim tersebut akan berpindah ke wilayah lain. Nah, contohnya dulu kan Arab Saudi ini adalah wilayah gurun yang sangat kering. Nah, wilayah Afrika juga sama, merupakan wilayah yang gurun yang sangat kering dan banyak permukaannya itu padang pasir gitu. Namun jika ditilik dari sejarah terlebih dahulu, bioma gurun di Arab Saudi ini lebih kering daripada bioma gurun di Afrika pada saat dahulu. Tetapi sekarang yang kita lihat ini, bioma gurun di Arab Saudi ternyata intensitasnya itu lebih kurang daripada di Afrika. Nah, jadi kesimpulannya itu menurut saya bioma gurun ini akan tetap ada, tetapi mungkin akan berpindah ke wilayah lain jika wilayah tersebut sudah intensitas gurunnya itu sudah berkurang gitu. Karena gurun ini mengingat faktor penyebabnya itu adalah iklim, sedangkan iklim di dunia ini yang akan seperti ini meskipun terkesan tidak stabil dan tidak konsisten gitu. Apakah jelas? Pak Apri, suaranya? Jelas. Bisa ada teman-teman juga yang mau menambahkan, mangga. Ya, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan apakah bioma gurun ini akan selalu ada gitu, mengingat Arab Saudi sudah ditanami banyak pohon-pohon dan tampak hijau. Silakan. Ya, kalau nggak ada Mari, saya mengucapkan terima kasih ya. Semoga penjelasan kamu bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Apri. Mohon maaf penjelasan juga sederhana dan sesuai dengan kemampuan otak saya gitu, tidak luas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hoirunisa Arini. Izin menjawab Bu Moderator terkait dengan pertanyaan Khairunisa ini terkait dengan tadi subsistem vegetasi. Nah, dari subsistem vegetasi itu kan tadi terdapat beberapa pendekatan. Nah, di mana pendekatannya tersebut salah satunya berdasarkan pada sistem suksesi. Nah, suksesi ini merupakan suatu proses perubahan terkait dengan komponen-komponen suatu spesies terhadap suatu komunitas selama beberapa dalam rentang waktu tertentu gitu.
Nah, dalam keadaan ini meliputi air, flora, fauna, dan tanah juga. Semua komponen tersebut harus seimbang dan saling bersinergi untuk menciptakan kondisi kesejahteraan yang harmonis. Nah, secara sederhana, sukses ini kita dapat artikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem yang lebih seimbang lagi. Nah, proses suksesi ekologi terjadi akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Nah, jadi kan kita tadi sudah dijelaskan gitu bahwa dari struktur vegetasi ini berdasarkan pada sistem suksesi yang diambil dari, yang bersumber dari tadi beberapa ilmuwan gitu, apa namanya, bentar, yang bersumber dari world warming, Wallace, and climate. Nah, ketiga ini merupakan nama-nama ilmuwannya gitu. Jadi mengambil sumber berasaskan pada suksesi yang diambil dari beberapa pendapat ilmuwan tadi gitu, Rin. Jadi itu penjelasannya. Gimana, Arin? Ya, tadi itu saya kurang ngerti yang di bagian world warming, Wallace, sama climate. Kirain itu nama apa, ternyata nama ilmuwan. Ya, kayaknya Riri keluar ya. Langsung saja mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan. Di sini terdapat pertanyaan dari Elanur Kadila gitu dari kelompok 10. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sebuah ekosistem itu dapat dikatakan seimbang menurut pendapat rekan-rekan. Dan yang kedua, apakah manusia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut? Terima kasih. Nah, mungkin langsung dijawab saja ya terkait dengan pertanyaan Elanur Kadila. Apa tadi? Bagaimana gitu suatu ekosistem itu dapat dikatakan seimbang? Menurut saya dan pemahaman saya dan sependek pengetahuan saya bahwa suatu ekosistem itu jika dapat dikatakan seimbang jika segala kebutuhan dan kepenuhan dari makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut terpenuhi secara merata gitu. Dengan artian bahwa flora ataupun fauna yang hidup di situ mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu untuk tetap hidup dan berkembang biak di sana. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana gitu? Apakah manusia dapat mempengaruhi keseimbangan tersebut? Jawabannya jelas sangat mempengaruhi gitu aktivitas manusia. Apalagi kita tahu bahwa manusia ini terus berkembang biak sehingga pertumbuhan penduduk semakin pesat, dengan artian dengan begitu pemenuhan kebutuhan manusia juga ikut bertambah banyak gitu. Sehingga apa yang dilakukan manusia mencoba untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ekosistem sehingga terjadilah berbagai kerusakan yang ada, sehingga itu dapat mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang ada di dunia atau di permukaan bumi ini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Saya izin menambahkan. Iya, izin. Oh iya, silakan Sari dulu. Ya, betul apa yang dikatakan Pak Dila. Jadi ekosistem itu dikatakan seimbang jika komposisi di antara komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut dalam keadaan seimbang, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotiknya.
ekosistem yang seimbang ini tentu dapat dipengaruhi oleh manusia, karena jumlah di antara komponen tersebut tentu akan dipengaruhi oleh manusia. Nah, keseimbangan ekosistem ini, komponen abiotiknya tentu terdiri baik itu dari produsen, konsumen, dekomposer, dan detrivor. Dan komponen abiotiknya yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, tanah, dan topografi. Sehingga di antara komponen-komponen tersebut saling keterkaitan. Maka jika jumlah dari semua komponen itu tidak sesuai dengan perannya masing-masing atau tidak sesuai dengan jumlahnya, maka adanya munculnya ketidakseimbangan ekosistem. Jadi komponen tersebut tidak harus berlimpah, tapi harus cukup untuk menjalankan perannya dalam rantai makanan. Mungkin itu jawaban yang saya akan tambahkan. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, izin menambahkan sedikit. Saya setuju dengan pendapat Fadila dan Sari bahwa sebenarnya ekosistem darat itu dapat dikatakan seimbang jika komponen biotik dan abiotiknya itu mendukung. Tentunya pertanyaan ini sebenarnya nyambung dengan materi rantai makanan yang telah kita bahas sebelumnya. Contoh sederhananya saja, jumlah padi itu harus padi sebagai produsen itu harus melebihi konsumen tingkat pertama. Misalkan jumlah padi itu jumlahnya harus lebih banyak daripada tikus. Nah, begitupun seterusnya jumlah tikus itu kan berada pada konsumen tingkat pertama. Harus lebih banyak dari jumlah ular misalnya, di mana ular ini adalah sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, kemudian bagaimana sih manusia itu dapat sangat berpengaruh terhadap ekologi daratan? Nah, misalkan ada ya beberapa kasus atau sering terjadi manusia itu menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan. Salah satunya itu adalah kebakaran hutan dengan kelalaian manusia itu sendiri. Nah, misalnya terjadi kebakaran hutan karena asap atau puntung rokok yang menyebabkan rusaknya rusaknya area hutan. Nah, itu tuh dapat berdampak pada penyebaran terutama hewan. Nah, hewan-hewan yang berada di hutan tersebut bisa saja bermigrasi ke tempat lain karena tempat hidupnya sudah mati atau sudah tidak menguntungkan lagi bagi dirinya atau bagi hewan tersebut. Jadi manusia memang sangat berpengaruh karena memegang kendali lebih terhadap ekologi daratan. Mungkin segitu saja jawaban yang dapat dilontarkan mengenai pertanyaan dari Ella. Bagaimana, Ella? Baik, terima kasih jawabannya, teman-teman. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Delia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ekologi daratan sangat mudah dijumpai daripada ekologi laut atau udara. Pertanyaannya, perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi dalam ekologi daratan? Sebelumnya, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dari kelompok lain juga boleh. Atau mungkin Fadila dan Zulaika mau loncat dulu ke pertanyaan yang lain? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Lutfi Paujan terkait dengan overpopulasi
hewan macan tutul gitu, di mana yang seharusnya Gunung Sawal diisi oleh sekitar 7-8 ekor macan tutul, namun pada saat itu terdapat 11 ekor sehingga terjadi kasus macan tutul tersebut turun ke permukiman gitu. Terkait dengan solusi yang harus diselesaikan gitu, menurut saya dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa Gunung Sawal berarti menjadi suatu ekosistem yang pas gitu, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh macan tutul itu sendiri. Bisa kita lihat yang harusnya mungkin diisi oleh 7-8 ekor pada bisa berkembang biak gitu sampai 11 ekor gitu. Nah, dengan begitu berarti kan beberapa aspek terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang ada di Gunung Sawal tersebut memenuhi apa yang dibutuhkan oleh macan tutul itu sendiri. Tetapi akan tetapi membawa dampak yang tidak baik juga, di mana jika hal itu terus dibiarkan akan menjadi suatu permasalahan karena terjadi suatu persaingan gitu, di mana nantinya Gunung Sawal tersebut tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan dari macan tutul itu sendiri. Akibatnya tadi beberapa ekor macan tutul turun ke pemukiman gitu untuk mencari makanan tambahan gitu, karena ketatnya persaingan dalam mencari makanan. Nah, langkah yang tepat adalah mungkin untuk diambil kemudian diambil untuk penangkaran, kemudian dilepaskan kembali ke ekosistem lain, ke wilayah lainnya gitu, yang bisa sebagai tempat macan tutul itu dapat berkembang biak dan hidup di sana gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban yang lain dari pertanyaan Lutfi mengenai overpopulation di Gunung Sawal? Mungkin tidak ada ya, karena baik, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lutfi. Bagaimana Lutfi? Apakah jelas atau kurang setuju? Atau ada tambahan lain? Boleh, bisa jelas, bisa dapat diterima. Terima kasih Fadilah dan rekan-rekan kelompok 10. Dwi, suaranya ke mute. Oh iya, mohon maaf. Nah, terima kasih kepada Lutfi yang telah mempertanyakan jawaban dan teman-teman yang telah menjawab. Selanjutnya, Zuleka, apakah ingin menjawab pertanyaan lain? Mungkin di pertanyaan selanjutnya, Ri. Pertanyaan yang mana? Silakan jawab saja langsung. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Delia. Boleh. Jadi pertanyaannya tadi adalah Langsung saja. Perubahan-perubahan apa yang dimaksud, karena perubahan di daratan itu lebih cepat, lebih banyak yang terjadi daripada perubahan yang ada di laut. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas di pertanyaan yang sebelumnya, perubahan-perubahan yang dimaksud itu yaitu adanya perubahan seperti perubahan iklim atau perubahan yang dilakukan oleh manusia, seperti adanya perubahan lahan, terus aktivitas manusia, itu membuat perubahan yang ada di daratan lebih cepat atau lebih banyak terjadi daripada di ekosistem yang lain, sehingga ekosistem yang di daratan itu lebih cepat berubahnya
karena adanya perubahan-perubahan tersebut, entah itu dari perubahan yang terjadi karena alam ataupun perubahan dari aktivitas makhluk hidup itu sendiri. Paling itu jawaban yang saya dapat sampaikan. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan ya, menurut saya kenapa perubahan yang ada di daratan itu lebih mudah dijumpai karena kita manusia hidup di daratan sehingga lebih mudah gitu untuk menjumpai sesuatu perubahan yang terjadi di daratan dibandingkan dengan apa yang terjadi perubahan di laut dan juga di udara gitu. Sehingga ketika kita sedang melakukan perjalanan ataupun suatu observasi, kita lebih mudah untuk menemui perubahan yang terjadi di daratan dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di daerah laut ataupun di udara, karena kita tinggal di sini gitu di darat, sehingga mudah bagi kita untuk menemukan perubahan-perubahan tersebut karena kita juga bisa mengawasi dan melihat secara langsung perubahan yang terjadi gitu. Sedangkan jika di udara kan kita tidak bisa mengawasi secara terus-menerus. Begitu juga dengan yang ada di lautan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cek, apakah suara saya ada? Ada. Mohon maaf, apakah suara saya ada? Ada. Tadi Fadilah jawab yang mana ya? Pertanyaan Delia menambahkan. Pertanyaan siapa, Fadilah? Delia menambahkan tadi dari Yuleka. Oh iya. Baik, terima kasih. Karena waktu semakin mepet ke waktu akhir, saya mungkin akan menjawab satu pertanyaan lagi. Nanti dilanjutkan di notulensi ya, kalau bagi kalian yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Mungkin tadi pertanyaan dari Nenggina mempertanyakan, Siberia itu kan wilayah yang sangat dingin, bahkan mencapai rekor, kalau yang saya tahu mencapai rekor sampai minus 70 derajat suhu hariannya itu, dan menjadi suhu harian terdingin di dunia. Namun mengapa sih Siberia ini pada saat waktu kemarin itu terjadi kebakaran? Nah, meskipun Siberia ini terkenal wilayah yang sangat dingin, tetapi masih ada musim panasnya. Musim panasnya itu terjadi 6 bulan kan dalam setahun, 6 bulan musim panas dan 6 bulan musim dingin. Nah, pada saat musim panas, lapisan tanah Siberia ini mengandung gambut, jadi mereka itu menyimpan panas yang diserap mataharinya itu di dalam tanah. Nah, si lapisan panas itu diubah menjadi gas karbon dioksida. Kemudian faktor alam lainnya itu adalah adanya gelombang panas yang terjadi 80.000 tahun sekali dalam sejarah, dan terjadi pada tahun kemarin kalau tidak salah
yang menyebabkan Siberia ini mencapai suhu harian sekitar 36 sampai 30 derajat Celcius suhu hariannya. Jadi faktor tersebut dapat mengakibatkan kebakaran hutan di sana. Suhu yang panas, kemudian lapisan tanah yang gambut. Dan dampak dari kebakaran hutan tersebut juga dapat mencairkan es di sana. Mungkin segitu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan sedikit, Ri. Mungkin. Oh iya, Adi, silakan Adi. Ya, izin menambahkan tadi perihal kebakarannya di Siberia tadi sudah dijelaskan oleh Riri. Yang ingin saya tambahkan ya benar adanya bahwa sekarang terdapat perubahan iklim yang cukup dikatakan ekstrim ya, di mana pada saat itu musim panas ini suhu rata-ratanya melebihi pada tahun-tahun sebelumnya. Ditambah dengan keadaan tanah yang sangat kering dan juga panas, lalu terdapat sambaran kilat dan angin yang kuat ya, menyebabkan api menyebar secara luas dan katakanlah berkobar dengan cukup besar. Kebakaran bertahan juga ini dikarenakan tadi tanah hutan yang terdiri dari lahan gambut yang kering dan terbuka, yang mana tinggi akan kandungan karbonnya. Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari kejadian ini tidak lain dan tidak bukan merupakan dari perubahan iklim yang ekstrim, di mana ini menjadi rangkaian atau runtutan peristiwa yang akan mengakibatkan kebakaran yang sangat luar biasa. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Ri. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi yang telah menambahkan jawabannya sehingga lengkap. Bagaimana Neng Gina? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama Neng Gina. Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah dilanjut? Dilanjut di WA Group saja. Oh baik, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kami mengenai materi ekologi daratan. Untuk pertanyaan yang belum dijawab nanti dilanjutkan di WA Group dan dijawab di Notulensi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Ya, mangga. Terima kasih untuk kelompok 10 yang telah memaparkan materinya, sekaligus kelompok penutup ya untuk sesi diskusi pada presentasi kelompok di semester ini. Saya lihat respon dari teman-teman kelompok lain juga sangat tinggi dalam artian berbentuk pertanyaan yang cukup banyak ya. Walaupun belum semuanya terbahas, nanti silahkan dilanjutkan saja di WA Group. Tapi sebelum diakhiri saya akan sedikit menambahkan terlebih dahulu terkait beberapa materi ya yang barusan oleh kelompok 10 sampaikan terkait ekologi darat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ini ya. Jadi juga sedikit sudah dibahas juga sama kelompok 10. Tadi udah kan ini ya, macam-macam bioma. Sudah ada, Pak. Ada padang rumput, gurun, tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan taiga. Nah, di sini sebetulnya pada bioma padang rumput itu terbagi dua ya, antara stepa dan sabana atau savana. Nah, mungkin teman-teman juga familiar dengan istilah tersebut. Perbedaan antara stepa dan sabana, nah nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di sini, kecuali kelompok 10 ya. Tapi dalam artian savana dan sabana, nah itu adalah hal yang sama. Jadi kalau sabana itu adalah penyebutan bahasa di Indonesia, sedangkan kalau savana itu istilah internasionalnya. Jadi kalau kalian nanti ada pertemuan ilmiah di Indonesia, ya pakainya sabana saja. Tapi kalau mengikuti konferensi internasional misalnya, itu
itu pakai istilahnya savana, gitu ya. Itu satu hal yang sama. Tapi beda antara sabana atau savana dengan stepa itu dua hal yang berbeda. Nah, silahkan ada yang mau menjelaskan terkait dua hal tersebut, bedanya apa mungkin? Ada yang bisa dari di luar kelompok 10? Maka Saya Pak, ya, hari ini gimana? kalau sabana itu padang rumput tapi masih ada pohon-pohon. Kalau stepa itu padang rumput yang luas tapi cuman kayak belukar-belukar. Kalau savana itu padang rumput yang ada pohonnya, yang masih ada pohonnya ya. Sedangkan kalau yang stepa itu dia blas aja padang rumput gitu ya, nggak ada tumbuhan lain di sana selain rumput. Oke, secara kasat mata betul seperti itu. Yang mempengaruhinya adalah yang lain merupakan curah hujan. Kalau misalnya savana itu dia masih lebih tinggi lah sedikit curah hujannya daripada yang stepa. Karena lokasi savana itu dia masih berada di tropis. Sedangkan kalau yang stepa dia lokasinya di subtropis yang minim curah hujan dan cenderung dingin iklimnya. Itu yang membedakan antara lokasi savana dan stepa. Secara kasat mata betul savana itu dia masih ada pohonnya walaupun tidak banyak, disebutnya pohon perdu ya. Kalau kalian pernah lihat tayangan-tayangan singa di Afrika misalnya ya, atau jerapah atau gajah, nah itu dia lokasinya di savana. Jadi tidak blas padang rumput, tapi ada pohon-pohon yang mengelilinginya, disebutnya pohon perdu. Kemudian kalau yang stepa, itu kalau kalian lihat film Teletubbies, itu stepa gitu. Blas semuanya padang rumput. Atau kalau ada pengalaman dulu ketika laptop-laptop awal itu ada wallpaper yang padang rumput. Pernah lihat gitu? Wallpaper Windows. Itu ada padang rumput ya. Nah itu tidak ada pohonnya sama sekali. Itu disebutnya stepa. Stepa itu seperti itu dan lokasinya dia di subtropis gitu ya. Nah sedangkan kalau gurun ya sudah pasti. Kemudian tundra itu dia di daerah lingkar kutub ya, hampir ke kutub. Karena lokasinya sangat dingin, makanya yang hidup di sana hanya sebatas lumut saja atau padang lumut disebutnya. Kemudian ada hutan hujan tropis itu di daerah Katulistiwa, hutan gugur di daerah 4 musim, dan taiga itu atau konifer itu berada di daerah lintang tinggi subtropis ya, hampir ke daerah lingkar kutub juga. Taiga ini didominasi oleh hutan daun jarum atau konifer dan tinggi pohonnya itu bisa di atas 100 meter. Beda dengan pinus yang ada di kita, misalnya di Galunggung gitu ya. Kalau kita lihat pinus di Galunggung besar, di taiga ini bisa 5 kali lipat tingginya dari pinus tersebut. Gitu. Dan lingkar pohonnya pun bisa dibayangkan segede apa gitu ya. Makanya film, kalau yang pernah lihat film Twilight, tahu film Twilight Saga yang vampir dan serigala itu dia syutingnya di daerah-daerah taiga seperti ini. Oke, ini macam-macam bioma. Gurun ya, tadi juga ada yang bertanya kalau nggak salah, siapa tadi teh? Tentang gurun. Katanya gurun sekarang, siapa tadi? Afri. Afri ya, dengan logat agak medoknya, kedengeran tadi. Jadi dia bertanya terkait gurun, apakah nanti gurun itu akan hilang ya kan karena adanya penanaman pohon di sana. Seperti beberapa kasus kan di daerah Mekah itu ada penanaman pohon yang dilakukan oleh Soekarno dulu. Jadi di daerah Mina itu dia pohonnya itu sekarang sudah gede-gede karena kan sudah ditanam pada zaman Soekarno dulu ya oleh Soekarno. Makanya disebutnya itu dia di sana pohon Soekarno. Oleh masyarakat seluruh dunia juga sama. Caranya biar si pohon tersebut hidup di gurun pasir, pemerintah Arab sana itu dia mengadakan 1 keran per 1 pohon. 1 keran air ya per 1 pohon. Jadi nyebornya itu ya langsung aja buka keran per pohon. Dan dia betul sampai sekarang banyak pohon yang tumbuh di daerah kota Mekah ya. Kalau di Madinah sih saya rasa jarang, sangat kering. Mungkin karena suhunya terlalu tinggi juga tidak membuat pohon banyak tumbuh di sana. Tapi kalau di Mekah sekarang sudah banyak pohon dan sudah mulai sejuk.
ya mungkin lama-kelamaan ya kalau gurun sudah mulai berkurang itu cukup baik juga buat ekosistem yang lain ya, biar si habitatnya atau ekosistemnya meluas. Tapi di sisi lain ya mungkin bioma-bioma gurun seperti kaktus, kemudian kurma atau lain sebagainya itu akan berkurang secara populasi karena secara suhu dia akan tidak terlalu panas lagi seperti kesesuaian lahan untuk tumbuhan tersebut. Itu mah plus minus ya. Ketika suatu bioma berkurang, makanya di sana juga ada bioma yang bertambah. Begitupun dengan flora fauna yang ada di sana. Itu tinggal menghitung saja plus minusnya gimana. Oke, terakhir saya ingin tambahkan terkait pembagian wilayah bioma tersebut. Nah, ini juga saya rasa pernah saya sampaikan ya, di beberapa mata kuliah yang lain, atau mungkin di biogeografi juga sudah tersampaikan juga terkait peta ini. Jadi tidak melulu persebaran bioma itu berdasarkan garis lintang, lempeng gitu ya, enggak. Tapi berdasarkan kenampakan geografis juga. Nah, sekarang kita fokus ke salah satu bioma, contohnya kutub dan gunung es. Ini ya, warna agak putih nih, kutub dan gunung es. Nah, kenapa? Sekarang kita fokus ke daerah ekuator. Kenapa di daerah ekuator itu ada bioma kutub dan gunung es? Coba. Ini ekuator nih. Ini juga ekuator sama di Afrika. Kenapa di daerah dua ini ada bioma kutub dan gunung es? Apa yang terjadi di sana? Kalau bisa sebutkan peristiwanya dan mungkin lokasinya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin, Pak. Boleh, siapa? Heri, Pak. Heri, ya, silakan. Itu sepertinya daerah pegunungan, Pak, di daerah Amerika Selatan, sama di Afrika juga. Jadi kemungkinan kenapa ada bioma kutub es ya karena ada wilayah pegunungan yang cukup tinggi sehingga wilayah tersebut jadi kayak kutub es, gunung es gitu, Pak. Oke. Berarti ada pengaruh pegunungan yang tinggi sehingga ada bioma kutub atau gunung es. Yang lain ada yang mau menambahkan kira-kira itu lokasinya di mana dan ada apa di sana? Secara spesifik gitu di dua tempat tersebut. Makasih, Saya Pak silakan. Rizky. Jadi kalau tadi jawaban dari Ferry gitu, maksudnya situ ada daerah pegunungan yang cukup tinggi sehingga ketinggian juga kan mempengaruhi suatu suhu dan iklim itu sesuai dengan iklim Junghun. Nah, gunung itu sendiri itu mungkin kalau di Afrika mungkin ada Gunung Kalimanjaro mungkin Pak. Yang di Amerikanya? Kalau di Amerikanya gunungan? Andes. Oke. Makasih Rizky dan tadi Ferry ya. Betul, jawabannya betul. Jadi di dua tempat tersebut terjadi anomali ya, disebutnya itu anomali atau bukan hal yang biasa lah bahasa gampangnya. Karena di dua tempat tersebut walaupun dia ekuator itu dia terdapat gunung-gunung yang tinggi. Contoh untuk daerah Afrika sini itu ada yang disebut Gunung Kalimanjaro ya, di daerah atau di negara Tanzania negaranya. Tanzania, Kalimanjaro, dia ketinggiannya di atas 5.000 mdpl. Alhasil walaupun dia dekat Tulistiwa berdasarkan iklim Junghun tadi betul Rizky. Jadi dia ada pengaruh iklim di lokasi yang sangat tinggi. Alhasil di situ ada bioma kutub dan gunung es. Berarti yang bisa hidup di sana pun yang menyesuaikan bioma-bioma yang bisa hidup juga di daerah kutub. Ya, hal yang sama terjadi di daerah ini pegunungan Andes di daerah Amerika Latin, baik dia dari utara sampai ke selatannya ya. Di sini itu ada pegunungan Andes, puncak tertingginya puncak Aconcagua, mungkin pernah dengar ya, itu di Argentina, perbatasan dengan Chili dan Brazil. Aconcagua ini ketinggiannya lebih tinggi dari 6.000 mdpl, makanya secara iklim dia berbeda dengan wilayah yang lain di sana yang cenderung tropis. Oke, sekarang pertanyaan terakhir tambahan,
Sok di sini saya yakin ada yang tahu tujuh puncak gunung tertinggi di dunia itu di mana saja. Di 7 benua, sorry. Kalau 7 puncak tertinggi itu semuanya di Nepal ya, di Himalaya. Tapi kalau 7 puncak tertinggi di 7 benua itu di mana? Ada yang tahu bersama lokasinya, mungkin negaranya? Silakan. Pengalaman atau pengetahuan umum ya, orang geografi harus tahu. Ada yang tahu di sini di kelas ini? Tadi di kelas C hanya 1 orang yang tahu dan itu pun tidak menyebutkan negaranya. Di kelas ini apakah Izin, bisa? Ya, silakan. izin menjawab, Pak. Dari Iya. silakan. Sependek pengetahuan saya itu 7 puncak atau 7 summit itu ada Kartens di Jayawijaya, Indonesia, terus Vision Massive di Antartika, Elbrus di Rusia, Kilimanjaro di Tanzania, terus yang tadi Aconcagua di perbatasan Argentina dan Chili, terus Denali di Alaska, sama yang terakhir itu Everest di Nepal dan Tibet. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Bisa ya? Oke, betul. Pertama, Jayawijaya di sini di Indonesia itu Jayawijaya itu pegunungannya. Kalau puncaknya Kartens Piramid ya disebutnya. Tinggiannya 4000 mdpl, lebih sedikit. Kemudian ada di bawah di sini di Antartika, disebutnya Vinson Massif. Vinson Massif juga tidak terlalu tinggi sebetulnya, hanya 5000 mdpl atau 5000 kurang sedikit ya. Ketiga di sini Tanzania ada Gunung Kilimanjaro, ketinggiannya 5000 lebih mdpl. Kemudian yang keempat di sini di Alaska ya. Alaska itu kan negara bagian Amerika, jadi masuknya ke Amerika juga. Dia ada Gunung Denali atau McKinley. McKinley ya, orang dulu nyebutnya Denali, tapi orang sekarang nyebutnya McKinley. Itu dia lebih tinggi dari 5000 mdpl. Katanya McKinley itu lebih sulit daripada Everest, salah satu gunung tersulit di dunia pendakiannya ya. Kemudian di selatan di sini ada Aconcagua di Argentina. Nah, ini ketinggiannya sekitar 6000 mdpl. Terus yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ada Elbrus di sini di Rusia ya. Elbrus itu ketinggiannya di atas 6000. Dan yang terakhir di Himalaya, Everest itu ketinggiannya di atas 8000. Nah, ini 7 summit atau 7 summit yang ada di dunia. Ya, kalian sebagai orang geografi harus tahu ya, itu pengetahuan umum sebetulnya. Oke, begitu saja sih tambahan dari saya. Silahkan di screenshot dulu mungkin oleh host sebelum diakhiri.